Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hari ini kita berdiri di kaki salib. Inilah pusat iman dari setiap kita, orang-orang percaya. Inilah titik di mana kasih Allah dinyatakan paling jelas dan paling menyakitkan. Kalau kemarin kita melihat kasih yang disalah mengerti, hari ini kita melihat kasih yang menderita sampai tuntas. Saudara, salib bukan simbol yang indah pada awalnya. Salib adalah alat eksekusi paling kejam di zaman itu. Namun justru di sanalah kasih Allah dinyatakan sepenuhnya. Mari kita bersama-sama memperhatikan dari Yohanes 19 ayat 17 sampai 18. Dikatakan demikian, sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Kemudian mari kita memperhatikan Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, bayangkan seseorang yang secara sukarela mengambil hukuman penjara seumur hidup untuk menggantikan orang lain yang jelas-jelas sudah divonis hukuman seumur hidup. Orang yang dengan sukarela menggantikan ini, dia menggantikan bukan karena terpaksa. Bukan karena ada yang menekan dia, mengancam dia, bukan. Bukan karena salah dituduh, bukan saudara. Tetapi karena dia memilih untuk menggantikan orang yang bersalah itu. Dan bayangkan lebih jauh, orang yang ia gantikan itu bahkan tidak tahu terima kasih. Saudara, itulah salib. Yesus tidak hanya mati, ia mati menggantikan setiap kita. Ia memikul sesuatu yang bukan miliknya, melainkan dosa setiap kita. Saudara, Yohanes mencatat dengan sangat sederhana. Dikatakan, sambil memikul salibnya, ia pergi. Dan di situ, ia disalibkan. Kalimat itu pendek. Di sana tidak ada drama yang berlebihan. Dan di sana kita tidak melihat detail berdarah-darah. Namun justru kesederhanaannya membuat semakin kuat. Ia dikatakan memikul salibnya seorang diri. Ia berjalan menuju Golgota. Ia tahu kemana ia pergi. Yesaya sudah menubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Perhatikan kata-katanya, oleh karena pemberontakan kita, oleh karena kejahatan setiap kita. Salib bukan sebuah kecelakaan sejarah. Salib adalah konsekuensi dari dosa. Tetapi yang menanggungnya bukan setiap kita yang berdosa. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Artinya, Tuhan Yesus menerima apa yang seharusnya setiap kita terima. Supaya setiap kita menerima apa yang seharusnya menjadi milik Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus ditolak supaya kita diterima. Tuhan Yesus dihukum supaya kita dibenarkan. Tuhan Yesus terluka supaya setiap kita disembuhkan. Kasih yang tuntas bukan hanya berkata, aku peduli. Bukan. Aku sayang kamu. Bukan. Kasih yang tuntas berkata, aku
akan menanggungnya untukmu. Dan di Golgota, Tuhan Yesus melakukan itu semua sampai akhir. Saudara, salib bukan hanya sebuah kisah sejarah. Salib adalah undangan pribadi. Ketika kita melihat salib, kita seharusnya bertanya, apakah aku benar-benar mengerti bahwa itu untuk aku? Dosa sering terasa kecil di mata kita, tetapi salib menunjukkan betapa seriusnya dosa itu. Harga pengampunan bukan air mata, tetapi darah anak Allah, yaitu Tuhan Yesus. Namun salib juga menunjukkan betapa berharganya kita di mata Tuhan. Jika hari ini engkau merasa terlalu berdosa, terlalu rusak, terlalu jauh dari Tuhan, lihatlah salib. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk dikalahkan oleh kasih Kristus. Tidak ada luka yang terlalu dalam untuk dijamah oleh bilur-bilur dari Tuhan Yesus. Salib berkata, kasih Allah tidak berhenti di tengah jalan. Ia pergi all the way, sampai tuntas. Saudara terkasih, di Golgota, kasih tidak berbicara dengan kata-kata. Kasih berbicara dengan darah. Salib adalah bukti bahwa kasih Allah tidak setengah-setengah. Hari ini jangan lewatkan salib begitu saja. Berhentilah sejenak. Renungkanlah. Syukurilah. Dan biarkan kasih yang menderita itu melembutkan hati kita. Dan biarlah kita boleh terus ingat betapa besar kasih Allah kepada setiap kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, hari ini kami mengingat karya-Mu di atas kayu salib. Engkau yang menanggung setiap dosa kami. Kami yang seharusnya disalib, tetapi Engkau mau menggantikan kami dengan sukarela. Karena Engkau mau menyelamatkan kami, membenarkan setiap kami. Tuhan, biarlah setiap kami boleh sejenak merenungi salib itu. Kami boleh mensyukuri karya-Mu. Dan biarlah kami boleh menghargai apa yang Tuhan sudah perbuat untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu di atas kayu salib. Inilah doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.